Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula. Ya Allah, berkahi majlis ini, catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, engkau jamu di Baitullah-Mu ya Allah. Jadikan haji hajah yang mabrur-mabrurah. Wahai yang maha menatap, jadikan siapapun yang hadir menjadi ahlul yakin padamu. Jadikan hati kami hati yang tiada keraguan terhadap-Mu. Menjadikan rasa nikmat mengingat-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Itulah oleh-oleh dari Baitullah. Mudah-mudahan diberikan nikmat yakin kepada Allah dan nikmat istiqomah. Apa kabar hadirin? Asal lama tidak jumpa ini. Bagaimana lift tinggal satu? Nikmati saja ya. Terima kasih Ustadz Komar. Ceramahnya membuat air mata ini berderai. Karena ibu saya sedang sakit. Semalam piket sampai jam 12. Lalu jam setengah 1 berangkat ke sini. Karena ada janji di sini. Alhamdulillah, doakan sepulang dari sini kembali lagi ke Bandung untuk menemani ibu mau dioperasi rencananya. Tidak ada yang kebetulan tadi dengar ceramah tuh. Betul-betul menggugah. Saya Senin, Selasa, Rabu tuh jadwalnya di Jakarta. Mau pergi ke Jakarta, dilarang istri, nggak usah nyebut istri yang mana ya, yang di Jakarta. Kata yang di Jakarta, Abah lebih prioritas jaga Nin. Hari ini hari Selasa nih, baru ketemu sebentar tadi pagi. Pulang ceramah kembali ke Bandung, Bah. Lebih penting menjaga ibu. Kalau perlu ceramah juga dibatalkan yang besok kalau ibu dioperasi. Tidak ada yang lebih penting bagi seorang lelaki kepala keluarga selain berbakti ke orang tua. Istri itu begitu harusnya, Bu. Walaupun ada haknya, malah nyuruh pergi. Apa? Lihat-lihat begini, Bapak. Apa Ustadz Komar? Kalau ke orang tua mah udah nggak mikir apa-apa, ya. Orang tua mau apa? Mangga. Misal orang tua, saya pengen mobil yang paling bagus. Kita sanggup beli, kasihkan. Udah nggak usah mikir apapun. Apalagi kalau orang tua harus bayar utang, dan kita sanggup bayar. Nggak ada utang apapun dari ibu, ke siapapun. Saya yang akan lunasi. Gitu. Nggak boleh mikir panjang kalau ke orang tua ya. Aduh, pengen itu sanggup, udah. Kita lagi pakai sesuatu, misalkan ibu pakai berlian, apa gitu, kata orang tua, Neng, bagus berlian. Coba. Ini memang berlian untuk ibu. Udah nggak usah mikir 2-3 kali. Kalau asli ya, kalau imitasi nipu namanya.
Serius hadirin. Nah kalau nggak ada pengorbanan ibu bapak mah kita nggak ada syariatnya ya. Mau bayar berapa untuk jadi ada di dunia? Itu sedikit menambahkan gitu dari Ustadz Komar nanti. Udah nggak ada mikir panjang sepanjang yang diinginkannya masih kebaikan ya. Kalau hanya ingin dunia mah kasihin. Rumah teh asa bagus untuk ibu. Kita di mana? Ngontrak. Beneran, tapi kalau juga biasanya mah ibunya nggak terlalu pengen rumah mah ya. Nggak malas ngurusnya kalau gede. Allah juga ngatur. Halo? Mikir apa? Awas jangan pelit sama orang tua ya. Kalau orang tua ingin sesuatu sepanjang kebaikan, lupakan keinginan kita, prioritaskan keinginan orang tua. Tabungan kita habis untuk memuliakan orang tua, ya enggak apa-apa. Dan memang tidak akan berkurang di sisi Allah. Baik. Ini cerita dulu ya. Kalau anak ngerusakin handphone, orang tua marah enggak? Handphonenya handphone mahal. Marah tidak? Jujur. Yang paling mahal berapa sih? 15 juta handphone ya. Dirusakin oleh anak, marah tidak? Jujur. Kalau anak ngerusak handphone, marah tidak? Kalau handphone merusak anak, marah tidak? Ini tadi oleh-oleh makan pagi, Bah katanya, Abah kalau handphone dirusak anak marah tidak? Saya mah nggak berani ngomong dan nggak mau marah ya. Banyak orang yang handphonenya dirusak oleh anak, orang tua marah. Tapi handphone merusak anak, nggak marah tuh. Ternyata si bungsu punya game baru tuh. Itu ketika diingetin, adek nggak boleh main game ini. Oh mau gitu-gitu amat, nggak boleh. Atau saya juga pengen main kayak orang lain. Sini handphonenya, ambil, dimasukin ke kolam. Ini handphone ngerusak anak saya. Anak baik-baik jadi galak gara-gara kamu handphone. Cemplungin, wah nangis amat. Langsung masuk ke kolam. Mama nggak marah ke adek, marah ke HP. Gara-gara HP adek jadi begini. Jadi galak sama mama, asalnya nggak kayak gini. Gara-gara HP, jadi waktu ngajinya berkurang. Gara-gara HP, mama marah sama HP-nya, bukan sama adeknya. Dia ambil di kolam. Tenggelam tuh HP-nya. Kita doa aja deh. Kalau memang adek mau tobat, nggak akan main lagi game yang itu, ya main game lah, gimana anak. Mudah-mudahan Allah nyembuhin HP ini. Kalau enggak berarti nggak akan dipakai lagi selamanya. Masukin aja ke beras kan katanya gitu ya. Loh iya kalau masuk ke air kan dimasukin ke beras katanya. Betul? Saya juga heran kenapa dimasukin ke beras ya, kayak klinik begini. Enggak, teknologinya begitu. Mungkin ngisep ya. Didoain ya Allah, saya nggak akan main lagi game ya. Pagi-pagi teh azan bunyi itu HP-nya, bunyi. Sekarang dia tegang, adek gimana? Udah janji sama Allah, iya bang, nggak akan mau main lagi. Gimana caranya megangin? Pokoknya nggak mau. Dia udah tahu bahwa yang nakal tuh itu HP-nya ya. Kalau dia jadi jelek. Tapi bagi saya ini sebuah pelajaran ya. Kita sering marah, HP rusak. Tapi kita jarang marah, anak rusak oleh HP. Harusnya dipalu tuh HP itu sekalian ya.
Saudara mikir apa? Sampai mangap begitu. Ini ilmu benar. Terima kasih. Nomor 144 ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka kitab Al-Hikam pasal ke-144 halaman 113. Bismillahirrahmanirrahim. As-satru ala qismaini, satrun 'anil masyiyati wa satrun fiha. Fal-'ammatu yatlubuna min Allah ta'ala as-satra fiha khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi, wal khassatu yatlubuna min Allah as-satra 'anha khasyata suqutihim min nazaril malikil haqq. Tutup Allah itu terbagi dua. Yang pertama, tertutup dari berbuat maksiat atau dosa, dan tertutup dalam perbuatan maksiat atau dosa. Manusia pada umumnya minta kepada Allah supaya ditutupi dalam perbuatan dosa, karena khawatir jatuh kedudukannya dalam pandangan sesama manusia. Tetapi orang-orang yang khusus minta kepada Allah supaya ditutupi daripada maksiat atau dosa, jangan sampai berbuat dosa karena takut jatuh dari pandangan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka sembunyi dari sesama manusia tapi tidak sembunyi dari Allah yang selalu menyertai mereka. Hadirin, jadi begini. Sudah sering kita bahas bahwa kita dihormati orang karena Allah memberikan tutup. Minimal 3 tutup. 1, kulit yang menutupi diri kita. Kalau tidak ada kulit ini rada beda urusannya. Ya. Sekarang saja kalau kulit hidung saya tidak ada, saudara lebih fokus kepada tulang. Ya. Coba kalau kulit mata ini oleh Allah diambil saja tinggal bulat begini. Pasti rada beda urusannya. Itu yang paling sederhana adalah kulit penutup fisik kita. Yang kedua, Allah menutupi orang tidak tahu pikiran-pikiran kita. Saya bersyukur tidak tahu pikiran saudara. Kalau saya tahu pasti pusing karena banyak pikiran yang ada di sini. Oh ini si Agim gitu. Ada. Itu sorbannya apa? Dari mana? Dia ada lagi. Yang kasihan saudara kalau tahu pikiran yang di belakang. Kan yang di belakang lagi lihat kucir. Kucirnya 3, nakal nih lelaki ini. Repot. Kita ditutupi tidak tahu pikiran orang. Dan nggak usah pengen tahu. Karena jadi pusing sendiri. Dan yang ketiga, Allah menutupi aib dan dosa kita. Sehingga kita orang-orang tidak tahu. Bahkan orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Pendamping hidup kita saja tidak tahu dosa kita. Lah saya duduk di sini kan intinya karena Bapak Ibu tidak tahu dosa, aib, kekurangan dan kesalahan saya. Jadi kita harus sadar itu kalau kita dihargai orang bahwa ini pasti tutup Allah. Nah, tutup itu terbagi 2. 1, tertutup dari perbuatan dosa. Yang kedua, ditutupi supaya tidak diketahui orang. Tertutup dalam perbuatan maksiat. Jadi ada yang ditutup maksiatnya, ada yang ditutup jalan untuk maksiat. Nah, sebagian besar orang itu mintanya ditutup supaya tidak diketahui orang. Kenapa? Karena sangat sibuk dengan penilaian orang. Tapi bagi orang yang ingin punya kedudukan di sisi Allah, enggak pusing tuh, mau kebuka atau tidak. Yang penting ditutup dari jalan bisa berbuat maksiat. Ada bedanya tidak? Kalau orang yang sibuk dengan penilaian Allah, enggak takut, mau dihina. Enggak ada apa-apanya, penghinaan orang cuman bising-bising gitu aja. Tapi kalau sudah dihinakan oleh Allah, udah pasti celaka. Nah, dihina orang karena terbukanya aib. Makanya
Orang banyak minta tutupi aib saya, tidak salah sih. Tapi yang paling berbahaya adalah kalau kita tidak tertutup jalan maksiat. Jadi sebetulnya yang paling penting bagi kita adalah kita dihalang-halangi oleh Allah dari perbuatan maksiat. Jadi seperti orang meremehkan, wah kamu jomblo, itu boleh jadi karunia Allah. Karena kalau punya pacar mungkin maksiat. Wah, kamu nggak berhasil tuh naik kedudukan itu, jabatan itu, disangkanya gagal. Padahal boleh jadi tutup dari Allah, dari perbuatan korupsi. Dia dipindah dari tempat basah ke tempat kering. Asalnya dia bagian ngebersihkan kolam, terus bagian ngebersihin jemuran. Itu boleh jadi karunia Allah, karena Allah tahu dia tidak bisa berenang. Jadi jangan suudzon terhadap sesuatu yang kita sukai dan tidak terjadi. Karena boleh jadi itu bagian dari tutup Allah, menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Bisnis, wah ini untungnya sekian banyak. Wah gagal kita untung. Padahal boleh jadi itu karunia Allah. Ditutup oleh Allah jalan, kita diperbudak oleh besarnya bisnis yang membuat kita gak bisa ibadah, diperbudak oleh bisnis. Belum tentu kita siap itu. Nah, kita suka ingat omzet, ingat besar, ingat nilai-nilai yang kata orang sukses. Padahal belum tentu itu merupakan kebaikan bagi kita. Jelas hadirin? Makanya sering doa, ya Allah, lindungi dari perbuatan dosa yang berulang-ulang. Ada seseorang ibu dari luar negeri, suaminya edik melihat komputer tayangan yang tidak senonoh. Udah edik saja. Jadi pulang kantor pasti telat, karena di kantor nonton dulu itu. Istrinya sudah bingung sekali. Nah, ternyata suaminya juga berusaha berhenti, tapi kan namanya narkotika lewat mata. Kalau orang sudah senang lihat, loh itu saya dengar juga dari orang lain, narkotika lewat mata. Karena orang yang senang lihat pornografi itu seperti ketabrak mobil juga, kerusakan di otaknya cenderung permanen. Makanya dia akan terus saja cari kesempatan, cari wifi yang kuat. Kalau dia ke mana, itu lagi, HP-nya juga itu aja. Dan itu lepasnya tuh susah sekali, karena akan nagih terus. Jadi katanya setiap kali lihat akan ada satu hormon tertentu lah di sini tuh yang membuat dia ketagihan dan gelisah kalau tidak lihat itu. Nah, ini sebetulnya harus kita minta tolong ke Allah tuh. Gimana jadi kalau komputer rusak, wifi jeblok, atau ini handphone kecemplung, boleh jadi itu merupakan karunia Allah tuh. Ada handphone, lagi ruku, masuk ke toilet, nah itu karunia. Kita sering menganggap musibah, padahal boleh jadi itu salah satu tutup dari Allah agar kita tidak berbuat maksiat. Halo, jelas tidak nih? Ini nih, sekarang kita ngebahas tentang bagaimana kita tuh kalau dikoreksi kok suka ngejawab aja. Kenapa kalau salah mengaku aja salah? Tadi ada pembahasan. Salah satu masalah yang timbul karena kita sibuk mencari kedudukan di depan manusia adalah ketidakmampuan kita untuk berani jujur melihat kesalahan diri dan memperbaiki diri. Pernah suatu saat ini di pesantren ada sampah. SOP di pesantren itu BRTT, bersih, rapih, tertib, teratur. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Ini ada seorang guru baru, di depannya ada sampah, pas lagi patroli gitu. Siapa ini? Oh saya guru olahraga.
Coba lihat deh, apa yang terjadi. Oh, sampah A. Sebetulnya gini A ya, kami itu sebelum ke sini sudah mau merapikan di sana. Nah sesudah itu bagian yang ini. Ada yang nanya tuh. Saya cuma nanya ada apa di sini deh. Sampah. Pungut. Nah ini jawabannya deh. Kenapa ada yang menjelaskan tentang mungut sampah di sana, rencana di sini? Tahu kenapa? Karena takut disalahkan. Dek, gimana kalau ada yang ngaku begini? Siap, A, saya salah. Harusnya segera saya pungut. Saya salah dan saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan di pesantren ini. Kira-kira diapain oleh saya? Dipenggal? Di smackdown? Ditenggelamkan? Enggak. Paling lain kali jangan diulang. Push up 200, paling begitu. Setahunan. Nah, semuanya ada SOP-nya. Tapi kenapa menjawab dulu? Karena takut disalahkan. Nah inilah hadirin, suami istri sering bertengkar karena takut disalahkan. Para suami, ketahuilah bahaya bahaya kemarahan istri itu tidak bahaya. Yang bahaya adalah kemurkaan Allah. Jelas? Jelas? Jangan takut dimarahi istri. Takutlah dimurkai Allah. Istri saya emosional. Sepanjang belum tindakan fisik, misalkan smackdown atau suto ya, atau boga mentah gitu, tenang saja. Kalau hanya masih ngomong, hanya getaran udara, benar? Kenapa istri marah? Padahal saya tidak punya salah, mustahil. Acungkan tangan lelaki yang tidak punya salah. Jujur, punya salah? Jadi saya tidak boleh, saya tidak salah. Saudara malaikat ya? Bukan. Pasti punya salah. Tapi saya nggak melakukan kesalahan ini. Boleh jadi Allah menyaksikan kita melakukan kesalahan di sana, karena tidak ada alat penegurnya, sampai di rumah istri yang ngambek. Apa sih mah? Saya kan tidak kemana-mana. Bohong. Padahal tadi kesan, ya. Saya tidak ngapa-ngapain. Mata lihat apa tadi? Istri tidak tahu, Allah tahu. Beneran hadir. Makanya berbahagialah bagi yang punya istri sensitif. Dikit-dikit jengkel, dikit-dikit marah, dikit-dikit negur. Saudara bisa jadi laki-laki prima. Serius. Daripada istri yang tidak peka, kita kentut di sebelahnya juga, diam aja. Bagi saya salah satu kriteria istri soleha itu adalah istri yang paling gigih menginginkan suaminya jadi ahli sorga. Jaga pandangan Pak, jaga pandangan. Ini juga dijaga Bu. Ibu jangan curiga terus loh sama suami. Gimana Papa bisa bahagia dalam hidup ini? Memang Papa harus merem terus, pakai kacamata kuda. Yakin tuh laki-laki tukang jelalatan matanya, ya enggak? Kenapa harus ngomong gitu? Istri kan ngomong sesuai dengan Quran, qadul basar, jaga pandangan. Karena ada yang kondangan itu, Pak, jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman istrimu. Iya Bu, teoritis memang begitu. Sampai di undangan, kenapa Papa ngeliatin perempuan itu terus? Nggak sengaja tuh Bu. Nggak sengaja, Ibu lihat sering gitu. Emang dia sama saya cakapan mana Pak? Cakapan Ibu dong Bu. Bohong. Nggak percaya. Nah kan mikir sih Ibu juga. Jujur. Kalau jujur sih emang dia Bu. Pulang sekarang juga. Solusi nama tobat.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Engkau tahu mata saya tidak terjaga. Engkau tahu, ya Allah. Astagfirullah. Gimana mama tuh malu punya suami matanya nggak kejaga kayak gitu. Astagfirullah. Saya ngaku, ya Allah, saya salah. Gimana harga diri saya sebagai perempuan, Pak? Suami jelalatan kayak gitu. Malu. Nggak usah banyak ngomong. Ampun, ya Allah, ampun. Saya ngaku. Maafkan Bu, saya ngaku tadi saya tidak terjaga. Saya ngerti perasaan ibu pasti terluka, pasti malu. Saya yang salah, sepenuhnya saya yang salah. Saya tanggung jawab, saya tobat, saya mohon dimaafkan. Insya Allah saya tidak mengulang. Rasakan dong perasaan mama, Pak. Pasti luka. Saya mengerti. Saya yang salah, sepenuhnya saya yang salah. Itu Mama juga nggak ingin apa-apa selain ingin punya suami yang terjaga. Ya ngerti. Insya Allah saya aman. Coba ngomong. Mama teh jangan suudon terus dong kepada lelaki. Saya ini lelaki, Ma. Tahu surga dan neraka deh. Kalau udah ngomong gitu gini, udah jelas tuh. Nggak usah banyak ngomong. Tinggal jujur apa yang Allah tahu, tobat, minta maaf. Siap dengan resiko, maaf 3 hari ini kita beda kamar Pak. Ya. Papa di kamar mandi, itu mah pilih antara 2 kamar mandi atau kamar jenazah, itu lebih ngeri lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk dengan penilaian orang, kita akan lebih sibuk membangun topeng, ngebagus-bagusin aksesoris, ngebagus-bagusin bungkus, dan itu tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada ketidakikhlasan. Jadi kalau ada yang ingin nanya, gimana saya tuh ingin bahagia, ingin hati lapang, ya caranya adalah putus dari berharap dari makhluk. Sepanjang ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dicintai, itu juga termasuk tuh bungkus nanti. Ibu teh nggak bahagia Bu, terlalu cinta ke suami teh enggak. Kenapa ibu senam? Agar saya nggak boleh diomongin hadirin. Agar badan saya titik-titik supaya suami saya matanya enggak lihat yang lain. Enggak mungkin. Nah, gimana tua-tua body language yang pakai jin ketat, darah nggak ngalir, lebih repot lagi ada. Saya olahraga karena Allah menyukai orang yang disiplin menjaga amanah diri ini. Ini tubuh amanah, Pak. Rasulullah SAW sampai usia 63 tahun masih atletis badannya, six pack. Ini bukan masalah bodybuilding, enggak, bukan masalah itu. Six pack itu sunnah, terutama buat lelaki. Menurut Rasul itu seperti tumpukan batu bersusun atau gulungan kertas, berarti kan six pack rata. Jadi kalau kita mau sunnah Rasul, jangan lupakan Rasul teh sehat, fit. Itu aja niatnya, ya. Kenapa ibu kok rajin olahraga? Saya ingin tubuh titipan Allah ini sehat. Mudah-mudahan bisa beramal lebih banyak. Beres, ya. Bukan ingin kelihatan apa ini supaya suami ini itu nggak ngepek. Nggak ngepek kan ini. Kurang gimana yang istrinya kayak apa tetap kekelepakan dengan yang lain. Kenapa Bapak ketawanya gitu, Pak? Biasa. Hadirin, ini serius, Pak. Udahlah, sekarang mah salah satu rezeki terbesar adalah kalau kita dikoreksi. Karena itu minta terus ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Gagalnya kita memperbaiki diri karena sibuk dengan penilaian orang. Udah, kalau ada yang mengoreksi, mah kasih tahu, terima, ucapkan terima kasih. Kalau salah akui, minta maaf, pikul sanksinya. Dah,
PDLT saja, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Dan ingat ya, kalau kita memperbaiki diri, bukan supaya orang lain mengakui kita berubah. Saya tuh udah sebulan ini loh tahajud, sebulan ini saya istighfar, tapi suami saya tetap aja nggak menghargai saya. Nah, berarti dia nggak ikhlas tuh. Memperbaiki diri mah bukan supaya suami jadi baik ke ibu, memperbaiki diri mah supaya Allah ridho. Sama bapak juga, nggak dipercaya oleh istri, nggak percaya pak. Too much, terlalu sering kau melukai hatiku pak. Berapa kali engkau janji dan janjimu palsu. Kalau hati ini diibaratkan dedaunan sudah remuk pak, tercabik-cabik, sudah tidak ada lagi dirimu di hatiku. Tobat aja pak. Nah yang bisa ngobatin hati mah cuman Allah. Sumpah buahkan, nggak usah banyak ngomong. Tobat aja air mata. Allah lihat tidak? Ya Allah, saya ngaku, saya bukan lelaki yang benar. Udah berulang kali saya hianati istri. Saya sering menyakitinya, dia sudah berkorban untuk saya, tapi saya melukai. Engkau tahu persis semua kelakuan saya. Istri saya cuma tahu sedikit kebusukan saya. Ampun ya Allah. Ampun ya Allah, udah tobat saja. Kita tobat bukan supaya istri baik ke kita tobat supaya Allah ridho. Mungkin salah satu hadiahnya hati istri dibalikin. Dan gak susah Allah ngebulak-balik hati kan? Ngebulak-balik jagat saja gampang, benar? Gempa saja 7 skala Richter, digini-gini udah hancur tuh. Hati suami, hati istri, hati anak, hati orang tua. Nah, yang penting kita melakukannya adalah ikhlas benar. Hanya semata-mata supaya Allah suka ke kita. Dan yang lain-lain itu bukan tujuan, tapi hadiah, bonus. Jadi kalau misalkan tahajud ingin lunas utang, nggak bagus. Tahajud ingin disayang Allah, lunas utang salah satu bonusnya. Tapi kalau tahajud ingin lunas utang, utang dilunasin, tahajud lunas. Bisa hilang tuh tahajud. Makanya ibu-ibu ya, maaf ya bu, kalau di rumah misalkan suami ada yang lincah lagi, misalnya di rumah tuh terus aja main spintrong gitu ya, loncat-loncat. Nah ibu harus tobat. Kenapa suami saya jadi loncat-loncat begini? Bu, ibu, kalau ibu lagi pedih, suami misalkan lagi gimana gitu ya, tidak sesuai harapan, ibu tahajud jangan fokus ngedoakan suami, fokus tobat. Karena kepahitan ini menimpa pasti izin Allah. Tapi saya, apa salah saya? Itu salahnya, nggak ngaku. Emang nggak punya salah? Berapa kezoliman ke pembantu? Berapa kezoliman ke tetangga? Berapa kezoliman kita ke orang lain, ke sanak saudara, ke orang tua? Mungkin mereka nggak ada yang ngebalas. Derajat pedihnya tuh lewat suami. Suami kalau salah tetap dia dosa. Tapi kenanya ke kita, kayak kita kehilangan dompet, si copet tetap dosa. Tapi kenanya kita dicopet, pasti itu ada sesuatu. Mungkin pelit, nggak pernah sedekah, ya. Mungkin cicilan dianggap lunas karena nggak ketemu dengan yang nagih. Yang nagihnya udah kapok, lupa. Allah nggak lupa tuh pak. Nggak lupa, ini mungkin baru bayar 3 kali, ya. Janjinya 12, ya. Serius hadirin. Tiba-tiba kerudung kesayangan ibu kena setrika bolong, ya. Jadi lubangnya banyak. Itu bukan hiasan. Si bibi yang biasa nggak punya apa, tiba-tiba ngebolongin, wah ibu sedih. Periksa tuh, berapa banyak kita ngehina kerudung orang. Tidak ada satupun keburukan yang kita lakukan, kecuali tercatat, dan pasti ada balasannya kalau nggak tobat. Gitu, makanya kalau nanti ada masalah di rumah tangga, jangan sibuk menangisi masalahnya, tapi tangisi dosa pengundang masalah. Dan jangan ingin cepat segera selesai. Tolong balikan hati suami saya ya Allah. Tutup matanya. Atau besok tebelek. Doanya salah, jangan rewel.
Boleh saya cerita tentang Adi? Udah dengar belum cerita Adi yang saya ceritakan di Istiqlal? Udah dengar, Bu? Ibu cerita sekarang. Ayo, cepat. Boleh saya cerita tentang Adi ini enggak? Saya senang ini karena ini banyak yang mirip dan nyata ya. Adi SD, kelasnya belum jelas, tapi udah cukup dewasa. Bapaknya sangat ingin Adi ini yakin ke Allah sebagai fondasi dari kehidupan dia. Nah, ada momentum. Bapak, hari Sabtu mau Dharma Wisata. Hari Jumat terakhir daftar, bayarnya 27.000. Oh, kamu ikut? Mau, Pak. Minta ke Allah. Cuman Allah yang bisa menakdirkan kamu berangkat atau tidak. Nanti maghrib doa ya. Cuma 27.000 kok, Pak. Iya, penting doa ke Allah. Udah bukan masalah uang. Maghrib doa, yang keras di doanya. Ya Allah, minta uang 27.000. Bapak saya pelit, 27.000 aja, harus ngedoa maghrib dulu. Adi bukan gitu doanya. Minta langsung ke Allah. Ya Allah, saya minta duit 27.000. Bukan itu, bukan perkara uang berangkat tuh, minta diberangkatkan oleh Allah. Ya Allah, saya minta yang kata bapak saya ajalah. Pintar si Adi teh. Isya, tahajud juga subuh. Jumat pagi Adi sini berapa di? 27.000 nih, 27.000. Alhamdulillah. Terkabul ya Allah. Tunggu dulu di. Ini uang sedekahkan buat bayar temanmu yang belum bayar. Adi mana, Pak? Itu Adi nanti Allah yang ngurus. Kok gitu, Pak? Nanti kata guru nggak bisa berangkat kalau saya nggak bayar. Mau kata guru apa, kata bapak apa, kata ibu apa, yang akan terjadi itu kata Allah di. Apa yang Allah tetapkan itu yang bakal kejadian. Bingung si Adi. Sampai ke sekolah, Bu Guru mau bayar. Benar nih, kamu belum bayar. Tapi kata bapak saya ini buat bayar yang belum bayar. Emang ada yang belum bayar, terus itu belum bayar. Nah, buat dia aja. Lah kamu mana? Itu dia, Bu Guru. Saya juga kagak ngerti kenapa bapak saya begini. Kata bapak saya yang ngurus Allah nanti. Tapi tetap aja kamu nggak bisa berangkat kalau nggak bayar. Kata bapak saya berangkat tuh bukan kata guru, bukan kata bapak. Tetap weri ya, saya juga nggak ngerti lah, Bu. Adi Jumat belum bayar. Sabtu nih, lemes Adi. Habis sholat subuh nggak mau mandi, nggak ganti nggak ke sekolah, kamu nggak mandi, nggak sekolah. Kan belum bayar, Pak. Berangkat mah Allah yang nentukan, disempurnakan. Allah tahu kamu udah doa, udah sedekah, udah minta tolong, sempurnakan. Kita nggak tahu takdirnya nanti apa. Sampai zikir terus, sampai di musola, sholat duha, bilang ke Allah, ya Allah saya udah di sekolah, zikir, sholat, mobil udah pernah naik tuh. Keluar dari musola, KM turun dari mobil. Adik, naik, kenapa kamu nggak naik? Turun KM. Wah, Adi berbunga-bunga. Saya kan belum bayar. Oh, belum bayar? Berarti kamu jaga sekolah dong ya. KM naik lagi, dadah semua termasuk yang dibayarin. Aduh, Adi. Tapi Adi langsung ke musola katanya, ya Allah, gini amat. Oh, buat dunia SD itu tekanan berat ya. Memang ibunya juga ada protes ke bapaknya, Pak, jangan gitu-gitu amat lah Pak, ngajarin tauhid ke anak. Si Adi kan masih kecil. Insya Allah Bu, Allah tahu niat kita. Mudah-mudahan nanti Allah bukakan hikmahnya. Mobil pergi, Adi ke musola. Keluar dari musola, pakai sepatu mau pulang. Tiba-tiba di depan sekolah ada Alphard hitam berhenti. Turun. Temennya namanya Ade. Adi, mana bis? Telat. Dek, udah pergi semuanya. Udah pergi?
Wah, ketinggalan dong. Kamu kenapa nggak pergi? Saya kan belum bayar deh. Oh gitu ya. Bilang sama ibunya, Bu, Bis sudah pergi. Ya udah, kata ibunya, kita susul aja. Kamu nanya, itu kenapa temennya? Dia belum bayar. Oh ya udah, naik aja sama kita bareng. Naiklah Adi, naik Alphard. Benar nih deh, iya ayo kita susul, kata ibunya. Duduk. Yang enak duduknya ya nak, ayo pasang safety beltnya. Maju mobil, mulai nangis tuh si Adi. Ya Allah, benar kata bapak saya, pergi mah bukan masalah duit. Allah yang nakdirkan, orang naik bis, saya naik mobil bagus. Si Ade lihat, ngapain kamu nangis Adi? Pertama kali ya naik Alphard. Gitu amat sih ya, sambil main. Asal anak SD yang enggak deh, saya ingat kata bapak saya, pergi mah bukan masalah duit, tapi Allah mau enggak berhenti di rest area. Sebentar anak-anak, ibu beli dulu makanan ya, beli makanan banyak. Dibuat Adi ya roti ya berbagai hal gitu. Maju, nangis lagi si Adi. Adi, kamu nangis melulu. Kenapa, Adi? Yang ngebayangin yang 27.000 cuma dapat roti satu. Saya nggak bayar, dapat makanan sebanyak ini. Hebat nih Bapak ngedidik anaknya. Udah yakin bahwa semua nikmat itu datang dari Allah. Kata bapaknya di rumah, Bu, kalau jam 9 si Adi belum pulang, berarti takdirnya nggak pergi. Insya Allah, kalau si Adi jam 9 belum pulang, berarti pergi. Kalau pulang, berarti itu sebaik-baik takdir. Pasti Allah ngebuka hikmah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Jam 7 malam, datang tuh si Adi. Bapak! Sambil megang talas, ya, roti unyil, dan tahu kecil itu. Bapak janji Allah benar. Tiga-tiganya nangis. Bapak, ibu, anak nangis. Nangis ingat janji Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang disia-siakan oleh Allah. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal ke Allah, menyerahkan urusannya ke Allah, Allah cukupi segala keperluan. Yang paling mahal dari kejadian ini, Adi yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang mau belajar berbuat baik, yang berdoa, yang pasrah. Masya Allah. Bagus kisah ini. Saya ceramah ini di Mekah. Selesai itu ada yang nangis berdua, Pak. Terus nangis lagi nih. Pas makan dia cerita, Masya Allah, itu kejadian. Ini yang sebelah ini seorang ustadz, yang kerjanya begitu, berbuat baik. Sampai uang bekal hajinya juga diserahkan ke urusan masjid, padahal itu bekal hajinya. Nah ini seorang pengusaha, yang kagum sama ini si bapak ini. Udah banyak urusan, udah difitnah, uangnya habis dipakai urusan, dan ridho aja. Akhirnya diongkosin, naik tuh NH Plus, berangkat. Masya Allah. Jadi ini bukan omong-omong kosong. Orang yang mengenal Allah tahu persis. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Makanya sekarang mah udah jangan sibuk dengan mikir jelek ya. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, hukum dia dengan cara kita berbuat yang terbaik kepada dia. Jelas? Tapi sing ikhlas, karena kalau nggak ikhlas, nggak ada nilainya. Ikhlas itu harus putus harapan.
Dia mau tahu, mau tidak, nggak ada masalah. Berterima kasih atau tidak, nggak ada masalah. Menghargai atau tidak kebaikan kita, nggak ada masalah. Pola aja kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang baik ke kita, ya memang harus. Tapi berbuat baik dengan orang yang biasa-biasa aja, yang netral, nggak berbuat baik ke kita, itu ningkat. Tapi kita berbuat baik dengan orang yang berbuat tidak baik ke kita, itu ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin, ini adalah yang paling sering disebut di dalam Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, itu rezeki. Satu, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia, ya. Misalkan kita ditipu, syukur, bukan kita yang bagian nipu. Benar? Kita difitnah, syukur, bukan kita yang bagian ngefitnah. Coba gimana kalau takdirnya kita yang bagian jahat? Pasti celaka kita, ya kan? Yang kedua, kita bisa jadi kebulatan tekad. Ini saya dihina orang nih di depan orang banyak. Syukur bukan saya yang bahkan menghina. Yang kedua, ini saya janji, saya nggak mau jadi orang yang menghina dia, menghina siapapun. Kayak kita, orang janji nggak datang, padahal udah janji. Tekad tuh, saya dapat pelajaran bahwa saya harus nepatin janji. Jadi setiap keburukan orang ke kita tuh harus jadi tekad, saya tidak mau melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ladang amal, maafkan, doakan kebaikan. Karena jelek sekarang, boleh jadi dia jadi bagus berkah doa kita. Benar? Kenapa sih pada nggak semangat gini ngejawabnya? Kalau mau jadi orang bahagia ya begitu. Karena bahagia itu hanya ada dalam kebaikan. Jadi kalau kenapa ya hati saya sempit, pasti ada yang nggak baik. Karena kalau kita berbuat kebaikan dengan tulus, Allah akan buat kita bahagia, lega, hati itu lapang, nyaman. Karena kita berbuat sesuatu yang Allah sukai. Bahagia itu kan milik Allah, dari Allah diberikan kepada muhsinin, orang yang mencintai kebaikan. Jadi kalau kita nyesek, pusing, mumet, pasti itu ada yang nggak benar pada diri kita. Saya itu ikhlas, nggak mungkin, nggak mungkin. Tahu dari mana saya nggak ikhlas? Ya ibu ngomongin barusan ya. Orang yang merasa ikhlas, ciri-ciri tidak ikhlas. Tapi demi Allah saya ikhlas, kata si bapak tuh. Beneran Pak, saya ikhlas Miftahuddin. Itu dari nama ya. Kalau itu boleh, tapi nggak nyambung hadirin. Kita bukan urusan nama nih, urusan hati. Pokoknya kalau hati lagi nggak enak, langsung sadar ada yang nggak beres nih pada diri saya. Harusnya nggak kayak gini. Boleh hati gelisah, boleh. Kalau ingat dosa, ingat takut jauh dari Allah, boleh, itu gelisah yang berkah, ya. Tapi kalau hanya gelisah dengan omongan orang, nggak dapat bisnis, ada pesaing, cemburu, itu ada yang nggak beres. Harus segera diberesin dulu hati kita. Kalau kita lagi error, bagusnya jangan banyak nulis WA, ya. Nulis boleh, tapi jangan di-send lah, ya. Karena yang jadi masalah tuh sendnya itu. Udah itu mah delete, udah puas nulis, delete. Gitu ya. Kalau di-send kan nggak selesai masalahnya. Kalau kita lagi nggak enak hati, tulisan kita nggak akan enak dibaca. Kalau kita lagi nggak enak hati, omongan kita nggak enak didengar. Kalau kita lagi nggak enak hati, penampakan kita nggak enak dilihat. Cukup sekian hadirin. Belajarlah untuk putus harapan dari makhluk, cukuplah hanya berharap dari Allah untuk kepentingan kita pribadi. Ada pertanyaan silakan. Kita punya waktu 20 menit sambil sedekah ya, setuju? Pokoknya kalau udah dengar Ustadz Komar ceramah biasanya cenderung mirip Ustadz Yusuf Mansur, jadi peningkatan sedekah tuh meningkat. Udah banyak ancamannya. Kalau saya mah enggak, sok aja lah serelanya. Allah tahu berapapun yang sedekahkan. Lihat aja balasannya. Itu aja.
Jangan suka ragu-ragu lah hadirin, mumpung hidup, mati mah udah nggak bisa sedekah. Dan kalau kita dihidupkan, pasti permintaan kita minta diberi kesempatan bersedekah. Ya, ada? Ada yang mau nanya? Enggak? Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Bapak satu, ada lagi? Akhwat, ibu satu, ya tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, mungkin melenceng sedikit Pak Ustadz mengenai masalah riba Pak Ustadz. Akhir-akhir ini juga mungkin banyak rasa kegelisahan, kegundahan mengenai riba. Mungkin bisa dijabarin lebih dalam mengenai riba Pak Ustadz. Satu. Yang kedua, apa tindakan kita kalau misalnya kita bekerja di dalam satu perusahaan riba itu gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membahas riba tidak cukup dalam beberapa menit yang tersisa. Saran saya, Bapak buka di Google, di YouTube penjelasan ini yang komprehensif ya Pak ya. Dari yang sangat mengharamkan dan juga ada yang memakruhkan dan sebagainya. Bapak baca sehingga Bapak bulat. Kalau nanti Bapak gelisah sesudah baca itu, Bapak ambil sikap harus berani untuk hijrah. Ya, udah gelisah terus nih, saya nggak tenang. Itu berarti sudah ada alarmnya jalan. Itu ciri-ciri Allah akan mengganti rezeki Bapak lewat jalur yang lain. Hijrah. Beberapa teman-teman juga, aduh saya udah nggak tenang. Udah gitu, udah Allah menginginkan hijrah. Hijrah tuh jangan kebayang langsung jlog gitu ya. Mungkin ada saat pembersihan dulu. Tenang aja, udah ada rezekinya. Ada teman yang usaha ini, waduh habis ini nggak laku. Tenang ya. Allah juga lihat. Mungkin itu ngebersihin sisa-sisa yang kurang bagusnya, misalkan begitu. Nanti juga udah ada rezekinya Pak. Bapak usia berapa sekarang? 52. Pernah sehari aja Allah nggak ngasih rezeki Pak? Jawab. Pernah Allah nggak ngasih makan gitu? Nggak ngasih minum, nggak ngasih pakaian, nggak ngasih tempat berteduh. 52 tahun cukup terus? Ya udah, berarti gitu. Masa curiga? Di perut ibu dulu Bapak ada rezekinya nggak? Jawab Pak. Kasihin mikrofonnya. Jawab Pak. Alhamdulillah. Ada di perut ibu dulu rezeki Bapak? Ada. Cukup nggak? Cukup. Ada kekurangan misalkan untuk tulang atau untuk otak kurang gitu kan? Beres Pak rezekinya? Alhamdulillah. Yang ngedatengin siapa? Bapak nyari rezeki di perut ibu atau rezeki datang sendiri? Dari Allah pasti. Iya saya tahu itu. Sesuai pertanyaan. Rezekinya Bapak yang nyari gitu di perut ibu atau rezeki yang nyari Bapak? Yang ngedatengin Bapak? Rezeki yang nyari. Ketemu tuh Pak, idealnya apa paling di perut ibu? Nendang-nendang dikit ya nggak? Iya. Beres tuh, pete, jengkol, karedok, pete, lenca, dorok-dok, cireng, bandros. Dari segi nama aja mustahil lah jadi bayi ya kan? Beres, diramu, dikunyah oleh ibu. Demi Bapak nih Pak. Kunyah, semua zat besi, zat untuk pembentukan tulang, fosfor dan sebagainya. Diramu, diberesin, lalu lewat plasenta nyampe ke Bapak. Jadi tulang, jadi rambut, jadi mata, semua beres di dalam tempat yang sangat sempit tanpa Bapak ribet. Bapak keluar jadi bayi. Rezeki ada nggak Pak? Alhamdulillah. Jawab. Ada. Cukup tidak? Alhamdulillah cukup. Cukup tidak? Cukup. Padahal ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada, relasi nggak punya, ya rezeki cukup tidak Pak? Cukup. Mana yang ngedeketin? Bayi yang nyari rezeki atau rezeki yang ngedeketin bayi? Rezeki yang nyari bayi. Benar? Benar. Langsung ibunya ngeluarin air susu, betul? Iya betul. Ada ibu-ibu yang nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayinya ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Jawab Pak. Jawab. Jangan bikin jengkel. Mana yang ngedeketin? Sapi.
Mana ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, Pak. Yang perlu adalah bukan susunya, air susunya. Salah lagi. Udah deket-deket salah. Ngapain nyusu ke sapi? Diolah tuh Pak, sapinya di Lembang, bayinya di sini, diperah peternak, diproses dulu supaya jadi cocok dengan bayi manusia. Diolah Pak, diangkut pakai kontainer, pakai truk, simpen ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, masuk tuh Pak. Ibunya nggak punya air susu, tetap aja rezekinya ada. Itu rezeki Pak. Bapak coba makan, udah makan belum Pak? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Ini sudah makan belum? Dasar kufur nikmat. Siapa yang nanya makan siang? Ini salah melulu paling dekat nih. Saya kan nggak nanya makan siang, sudah makan belum? Berapa langkah coba? Tadi saya makan apa? Makan pagi ini saya nasi merah, nasi hitam ya, plus ikan. Saya mikir ke ikan itu, duh ibu ikan hamil berapa lama ini? Di lautan mana, siapa bapaknya ikan ini? Udah melahirkan, beneran apa? Udah melahirkan ikan, dibesarkan, dibimbing, dijagain di laut, terus ditangkap oleh nelayan, dibawa ke sana, dibawa ke toko, di pasar, dari pasar dibawa ke rumah masak. Jauh bener ini untuk segede gini. Padahal rezeki saya tuh Pak. Coba kalau saya harus nyari ikan itu, harus berenang di laut, mana ikan saya? Aduh, kebayang. Terus pakai selemen. Bagaimana scanning ikan yang mau saya makan? Stres. Sama mau makan telur dadar harus USG dulu, ayam hamil, belum izin aduh stres. Beres siapa ya rezeki Pak? Insya Allah. Masya Allah. Beres rezeki. Sambal tadi, saya juga tadi lihat sambal. Aduh ya Allah, sambalnya dikit, tapi kan cabenya dari mana, garamnya dari mana. Waduh, minyak, waduh, dari mana-mana ngumpul di sendok. Gimana coba Pak, kalau Bapak harus bikin sambal sendiri? Ngeringin laut dulu buat bikin garam. Belum lagi nanam cabai, hancur hidup kita Pak. Keburu mati sebelum makan sambal. Jadi rezeki ada tidak? Sudah disiapkan tidak? Ya. Siap. Kalau enggak berat sekali hidup kita. Enggak bisa apa-apa Pak. Jangan takut. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya berkah. Karena nyarinya niatnya salah, caranya salah. Itu yang bahaya buat kita. Bukan enggak ada rezekinya, enggak ada berkahnya. Banyak yang dikasih uang, kayak apa uangnya gitu. Lihat yang postingan terakhir itu, yang di Cina, yang uangnya diaur-aur, karena dia sakit. Kata dokter, kami nggak bisa menyembuhkan. Kalau gitu buat apa uang? Katanya gitu. Ya salah sendiri ya. Kenapa sibuk nyari uang? Harusnya nyari berkah. Udah tahu belum? Ada seorang ulama yang menganalisa berkah begini. Anjing dengan kambing, kalau hamil, banyakan mana di perut di hamilnya itu, anjing atau kambing? Jawab. Anjing sekali beranak bisa berapa tuh? Bisa 6. Kambing paling tinggi 2. Jadi yang paling banyak anak itu adalah anjing. Yang paling banyak disembelih di dunia ini anjing atau kambing? Tapi sekarang yang paling banyak di dunia anjing atau kambing? Hah? Aneh ya? Saya tuh aneh mikir, harusnya udah habis nih kambing. Kurban tuh kambing berapa banyak? Udah lahirnya dikit, disembelihin, harusnya kan nggak ada tuh, dia punah ya. Ayah anjing, anak banyak, nggak ada yang nyembelih. Kita beberapa yang nggak halal itu ya. Nah katanya itulah ilustrasi berkah tuh Pak. Nggak bisa masuk di akal semua. Nah makanya nggak perlu Pak banyak uang, yang penting banyak berkahnya.
Ngapain banyak uang? Saya mah nggak pengen Pak banyak uang, beneran. Saya cuman pengen kalau perlu cukup, bukan ada cukup. Sekarang perlu 2 juta ada 2.000 tetap stres. Yang penting cukup. Nah berkah itu jadi cukup Pak. Jadi rezeki itu cukup ya. Perlu buat makan cukup, buat anak sekolah cukup, buat beli rumah, buat beli kendaraan terbaru, buat ke Mekah, buat sedekah 3 triliun. Nah, itu yang paling penting. Ya perlu cukup. Orang kaya belum tentu hidupnya ditakdirkan merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti, cukup balik. Ini udah duduk paling depan, tiap ngomong salah melu, nggak apa-apa Pak. Ujian kesabaran bagi saya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya berkah. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Karena yang membuat kebaikan itu bukan rezekinya, syukurnya Pak. Ini air banyak yang dikasih, tapi belum tentu syukur. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya sabar ketika ditahan. Karena ada waktunya ditahan Pak, rezeki itu nggak selamanya dikasih. Ya. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya ridho kalau pas diambil. Karena ada waktunya diambil. Nggak mungkin ditaruh terus. Nih kayak rezeki tukang kacamata di dompet saya, nanti waktunya pecah nih yang ini. Rezeki tukang tambal ban ada di dompet, nanti ngelindes paku atau ngelindes batu pecah ya. Karena harus pindah-pindah. Kemarin ada rezeki dokter tuh di dompet kami, istri makan pecel lele. Pecel lelenya 12.000. Tapi durinya di sini 300 hadirin. Jadi pecel lele itu 312 aslinya. Itu juga untung 1, Pak, kalau 2 600. Makanya jangan, mahal amat, untung cuma 1 nancep, gimana kalau 5? Repot, ya udah terima aja Pak, udah rezeki dokter dan timnya. Halo, kalau udah waktunya bayar ya, jangan suka jengkel. Anak bayaran, udah keluarin kamu bayar ya. Listrik sekarang mahal, udah matiin aja, nggak usah pakai listrik. Bensin mahal, udah pakai air kelapa aja. Udah tahu kan? Udah tahu Pak? Yang hemat bensin itu kalau punya motor ingin irit bensin pakai air kelapa Pak. Air kelapa itu dimasukin botol, didinginkan dulu sehari ya, dingin-dingin. Nanti pas bensinnya habis, minum tuh air kelapa. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ini nih yang nyemangatin sudah. Maaf ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Gitu Pak, nggak usah iri sama rezeki orang. Karena semuanya udah ada bagian masing-masing. Nggak usah ngebanding-banding dengan tetangga. Nggak usah ngebanding-banding dengan teman kantor. Wah Kabri seangkatan, dia jadi jenderal, kita mentok di kolonel. Masa jenderal semuanya? Pusing negara kita ya kan? Panglima semua di mana? Saya lagi jadi panglima, ini bukan pusing. Udah ada garisnya masing-masing. Bukan masalah pinter, masalah takdir. Udah ada garisnya, nggak mungkin semua jadi dirut, nggak mungkin semua jadi presiden. Kenapa ya Pak Jokowi jadi presiden? Karena tak ada takdirnya. Kalau nggak mah kayak kita kayak gini ya. Makanya nggak usah Pak, Bapak pengen jadi presiden, nggak usah. Kenapa? Akan ada yang milih Pak. Istri aja nggak milih ya kan? Bapak mau jadi presiden, amit-amit. Saya aja nggak keurus, gimana ngurus negara? Kenapa saya jadi banyak bergurau hari ini hadirin? Ibu terima kasih, Bapak terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Udah dengar dulu cerita kuda saya meninggal? Dulu udahlah, berarti absen nih. Yang dulu meninggal ya Pak ya, yang Al-Adiyat 1 meninggal karena
ujub tuh. Besoknya meninggal, hari Minggunya di film, Seninnya meninggal gitu aja tanpa ada apalah gitu sama saya ya. Yang kedua Al-Adiyat 2 ini kuda yang terbaik besar, kalau yang itu bijak wais soleh ya. Kalau ini 6 tahun pemuda, sama ujub juga ini kuda terbesar meninggal. Dan itu saya tahu, oh ini ujub ria takabur, tiap naik kuda ada ujub, karena kan yang sebetulnya yang gagah tuh kan kudanya ya. Dan coba naik kuda kurus pendek dianggap jahat katanya. Akhirnya 1 tahun itu hanya pinjam kuda-kuda temen aja yang disimpan di pesantren. Ini ada wadah nyayangin kuda orang. Takdirnya nih Pak, Masya Allah, selama di Mekah ini ada yang ngirim kuda 2 Pak. Dan baru kemarin saya ketemu tuh, aduh ya Allah ini kuda udah mulai penyakit kambuh ya. Kuda teh meni ganteng, kaset, putihnya di sini, tinggi lagi, paling tinggi, paling besar. Saya pikir, dan yang ngasihnya tuh nggak banyak ngomong, senang kuda ya, nanti saya kirim kuda. Ngomong gitu aja, nggak perlu diingatkan, tahu-tahu ada di sana. Kuda bagus besar. Jadi saya pikir itu mah nggak usah banyak keinginan. Udahlah syukuri yang ada, pada waktunya ada juga dikasih gitu. Beneran nih Pak, kalau saya beli pasti saya nggak sanggup beli kuda itu, udah bagus ya, ada dan baik gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari yang dulu, dikasih sesuatu tidak membuat ujub, ria, takabur, tapi malah lebih banyak kepada syukur. Diambil dulu 2 tahun, udah setahun kemudian dikasih 2 juga Pak, kuda yang bagus-bagus. Ini saya cerita ini, saya mohon maaf ya, karena ini nikmat yang sama sekali tidak terpikirkan, tidak diduga, orangnya juga ketemunya cuma sekali, tidak banyak bicara, tiba-tiba ada. Dan diterima kasih, ya udah emang udah rezeki AA, beres aja gitu. Enggak Mbak Bibu, benar kalau Allah mau ngasih ya. Makanya jangan sibuk dengan keinginan, tapi sibuklah mensyukuri apa yang Allah berikan. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya karim, Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, bimbing kami agar bisa jujur melihat keburukan kami sendiri, dan bimbing agar kami bisa taubat dengan sebenar-benar taubat. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesanggupan untuk memperbaiki diri. Rabb, ampuni sebusuk apapun, sekelam apapun, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni semua kemusyrikan kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau terhadap apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Ampuni ya Allah segala kemunafikan kami. Engkau tahu kami lebih senang dengan pujian makhlukmu daripada keridhaanmu. Ya Allah, ampuni segala kezoliman kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Berkahi sisa usianya. Berikan kesempatan kami membahagiakannya ya Allah. Ampuni segala kezaliman dan kami lebih sering menyia-nyiakan ibu bapak kami. Wafatkan husnul khotimah kelak ya Allah. Lapangkan kuburnya, jadikan ahli surga. Ya Allah, ampuni dosa yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi.
Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Cegahlah kami, ya Allah, dari silau tipu daya dunia yang memperbudak. Lindungi kami dari nafsu yang membuat kami tergelincir. Lindungi kami dari syahwat yang membuat kami berkubang maksiat. Lindungi kami dari nafsu amarah yang menjadikan kami makhluk durjana. Ya Allah, halang-halangi kami dari semua perbuatan yang membuat kami jauh darimu. Mudahkan segala amal yang membuat kami selalu dekat denganmu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai yang maha menatap, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah, teguhkan yang masih goyah, karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, titipkan kepada kami cukupi hanya dengan rizkimu yang halal barokah. Berikan kepada kami doa-doa yang Kau ijabah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Titipkan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Allah marzuqnal istiqomah. Istiqomahkan kami ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Myanmar, Palestina. Engkau saksikan segalanya, jadikan setiap yang wafat jadi syuhada, setiap yang terluka Engkau hapuskan seluruh dosa, Engkau angkat derajat. Berikan kemampuan kami berbuat yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, mohon maaf. Tolong doakan supaya ibu saya juga diberikan kesembuhan ya. Matanya harus dioperasi karena sudah sepuh. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.